Saya mahasiswa Politeknik Ketenagakerjaan, program studi Industrial Relation. Bagus nih. Saya hanya ingin belajar. Wah, bagus. Ya, Bapak Ibu, terutama yang mengajukan pertanyaan nomor 7 ini, kalau bisa bahkan di kir selanjutnya, yang nomor 12 dan selanjutnya, bawa teman-temannya untuk bisa join di sini sehingga bisa mempelajari kasus-kasus yang terjadi. Pas banget ini. Jurusannya IR, Politeknik Ketenagakerjaan jurusan IR. Ini sangat penting untuk belajar ini, ya. Selamat ya atas semangatnya, mudah-mudahan tetap konsisten dalam belajar. Nomor 8. Ada seorang karyawan dengan status cuti di luar tanggungan perusahaan. Lalu di tengah waktu perkuliahan mendapat tawaran pekerjaan yang lebih baik dan masih dalam satu grup perusahaan. Wah, ini seru ini, ya. Pertanyaan saya, apabila karyawan yang sedang cuti di luar tanggungan perusahaan menerima tawaran pekerjaan yang notabene masih dalam satu lingkup grup perusahaan atau holding company sebagai tenaga kontrak, apakah menyalahi statusnya yang saat ini sedang cuti di luar tanggungan perusahaan? Ya. Oke, kita jawab dulu yang ini. Jadi ini ada dua hal yang perlu kita clearkan dulu mengenai status yang bersangkutan sedang cuti di luar tanggungan perusahaan. Maka kita perlu kembali kepada aturan mengenai cuti di luar tanggungan perusahaan yang berlaku di perusahaan tersebut. Ya, ingat ya, cuti di luar tanggungan perusahaan itu sejatinya dalam hukum ketenagakerjaan tidak ada diatur dalam perundangan. Jadi itu diserahkan pada perusahaan sendiri. Ya, karena sebenarnya kalau dalam hukum perundangan lebih simpel nih, perundangan-perundangannya simpel nih. Kalau memang lo nggak bisa kerja, ya sudah, resign aja kan gitu. Oh Pak, saya mau sekolah Pak, dapat beasiswa ke Belanda 2 tahun. Ya, dalam konteks murni hukum ketenagakerjaan, dia tinggal bilang, hukum itu akan bilang, ya sudah, berarti waktunya kamu resign. Nanti selesainya kamu mau kerja lagi ya, silakan melamar lagi kalau memang ada posisi ya, nanti bisa dites lagi dan sebagainya. Simpel sebenarnya. Nah, ini kebijakan. Maka disebutlah istilahnya cuti di luar tanggungan perusahaan. Nah, ini setiap perusahaan kalau memang menerapkan aturan cuti di luar tanggungan perusahaan, maka harus ada ketentuannya. Aturan mainnya seperti apa, ya kan? Karena cuti di luar tanggungan perusahaan itu seharusnya dalam polisinya atau kebijakannya di perusahaan masing-masing itu harus diatur apa yang dimaksud dengan cuti di luar tanggungan perusahaan, kriteria kejadian apa yang bisa diambil dengan menggunakan status cuti di luar tanggungan perusahaan. Pak, saya mau jalan-jalan Pak, itu kan. Saya mau sudah nabung banyak nih, udah 2 tahun saya nabung, saya mau jalan-jalan 2 bulan untuk keliling dunia. Saya ikut kapal pesiar. Nah, apakah itu bisa ngambil cuti di luar tanggungan perusahaan? Nah kan, nah kayak gitu tuh. Jadi itu kriteria harus ditentukan. Kemudian setelah kriteria, the do and the don't, apa sih namanya? Yang wajib dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan pada saat masa cuti di luar tanggungan perusahaan. Itu juga harus diatur. Ada perusahaan yang mengatur bahwa kalau ambil cuti di luar tanggungan perusahaan, maka dia tidak boleh bekerja di perusahaan. Ya kan? Kalau dia bekerja di perusahaan, maka langsung dianggap sebagai mengundurkan diri. Ya, konflik of interest dan sebagainya. Ya kan? Nah, itu yang perlu dilihat. Biasanya kalau kita mengambil cuti di luar tanggungan perusahaan, itu biasanya kan panjang ya waktunya, ya. Bukan cuma 1-2 hari. Biasanya ada semacam perjanjian atau kesepakatan yang ditandatangani terlebih dahulu nih sebagai pegangan, karena nanti di ujung cuti di luar tanggungan perusahaan, si karyawan waktu mau balik kan perusahaan juga harus sudah mempersiapkan tempat kan begitu. Kalau sekarang misalkan saya sebagai HR supervisor di satu perusahaan, kemudian saya ambil cuti di luar tanggungan perusahaan karena lagi ada pergi ke Cibubur, cuman ke Cibubur aja ambil cuti di luar tanggungan perusahaan, Pak. Kemudian selama 3 bulan. Terus selama 3 bulan apakah pekerjaan saya sebagai HR supervisor itu jadi berhenti? Kan enggak, harus tetap jalan. Maka perusahaan melakukan berbagai macam cara. Misalkan susah menggunakan yang supervisor yang lain, perusahaan akhirnya merekrut orang. Nah, outsource lah atau merekrut orang. Terus setelah 3 bulan saya balik. Nah, sedangkan yang bekerja di posisi saya sudah ada orangnya. Nah, saya mau taruh di mana? Nah, itu semua harus diperhitungkan. Nah, semua harus diperhitungkan
dan sudah harus dimunculkan di dalam perjanjian di awal sebelum waktu tanda tangan pengajuan cuti di luar tanggungan perusahaan. Nah, itu tentang cuti di luar tanggungan perusahaan. Apakah dia boleh terima tawaran pekerjaan, apakah dia boleh melamar pekerjaan, dan sebagainya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, mengenai fakta bahwa dia diterima bekerja atau mendapatkan offering letter di grup, di perusahaan yang berada dalam satu grup. Ya, ini kita juga harus melihat nih, biasanya kalau dalam satu grup itu biasanya ada semacam MOU, ya, perjanjian antara perusahaan-perusahaan dalam satu grup bahwa mereka tidak akan saling melakukan pembajakan, hijack. Mereka tidak akan membajak karyawannya. Ya. Ini biasanya perjanjian semacam ini biasanya muncul dalam satu grup atau di perusahaan sejenis. Saya pernah bekerja di sebuah perusahaan elektronik yang dia itu dengan kompetitornya itu bikin perjanjian, tidak saling menghijack, ya, tidak saling menghijack. Itu jadi, dan biasanya orang-orang HR-nya tahu, ya. Tapi kalau dalam cerita ini si perusahaan yang memberikan offering ini, yang menawarkan pekerjaan ini, bisa jadi dia nggak tahu, ya. Bisa jadi dia nggak tahu bahwa si karyawan yang sedang cuti di luar tanggungan ini ternyata satu grup sama dia. Atau bisa jadi di dalam grup perusahaan dia memang tidak ada larangan untuk itu. Nah, kalau nggak ada larangan berarti nggak ada masalah. Tapi kalau dia nggak tahu, nah ini sesuatu yang menarik juga untuk dibahas. Karena ini potensi perselisihan di kemudian hari. Sehingga pada saat si HR-nya itu di perusahaan yang baru ini tahu, wah ternyata karyawan ini adalah karyawan satu grup nih. Nah itu bisa. Ya. Tidak ada semacam manipulasi bersama, ya, di mana kesepakatan dari kebijakan-kebijakan di dalam masing-masing unit bisnis ini, artinya masing-masing mungkin berdiri sendiri-sendiri. Betul, itu Pak, gitu loh. Bahwa secara operasional setiap badan hukumnya memiliki aturan sendiri internal, oke, itu setuju karena sesuai dengan karakter perusahaan masing-masing. Tetapi apabila itu sudah mencangkup lintas badan hukum, tapi masih dalam satu grup, misalkan dalam satu grup ada 5 perusahaan, ada 5 PT. Kemudian bagaimana kalau satu dimutasi ke sini, satu mutasi ke sini? Nah, apakah si A boleh ngelamar ke si B dan sebagainya? Nah, ini yang harus diperjanjikan, yang tadi saya bilang perjanjian, ya. Jadi berhati-hati di sana untuk Bapak Ibu penanya ini, pastikan dulu tidak ada polisi yang menghalanginya. Atau lihat juga isi perjanjian waktu cuti di luar tanggungannya. Ya, pertanyaan berikutnya, lalu bagaimana jika seandainya setelah menjadi tenaga kontrak ternyata memenuhi kualifikasi yang dibutuhkan untuk menempati posisi yang kosong di perusahaan induk? Apakah antar pimpinan dari perusahaan induk dapat langsung menetapkan status karyawan tersebut yang semula tenaga kontrak menjadi permanen? Ini kasusnya beda lagi, ya. Kalau ini dari anak perusahaan ke perusahaan induk gitu, ya. Oke. Kalau dari anak perusahaan ke perusahaan induk, jadi koreksi saya kalau salah, mungkin Bapak Ibu penanya yang bersangkutan bisa mengklarifikasi, ya. Kemungkinan nih kalau pemahaman saya kelihatannya si karyawan kontrak, Denny misalkan sebagai karyawan kontrak dari perusahaan A, kemudian dipindah, dimutasi ke perusahaan B atau induk perusahaannya, ya kan, induk perusahaannya. Kemudian di perusahaan induk itu dilihat bahwa ternyata Denny cocok nih untuk menempati posisi yang ada dibutuhkan di perusahaan induk. Kemudian antara si anak perusahaan dan pimpinan perusahaan induk menetapkan karena menjadi tenaga permanen. Kalau dia pindah ke perusahaan induk, kemudian menjadi tenaga permanen, ya tinggal dipastikan perjanjian kerjanya mengcover beberapa pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah bagaimana dengan masa kerja dia di anak perusahaan? Apakah dibawa atau dinolkan? Kalau dinolkan, cut off, berarti dia harus dibayar dulu pesangonnya. Statusnya PHK-nya bagaimana? Di PHK perusahaan atau karyawan mengundurkan diri? Itu harus jelas, ya kan? Benar, apalagi kalau ini statusnya kontrak. Apakah bayar sisa kontraknya atau bagaimana, ya?
Dan itu harus jelas. Kalau dia akhirnya permanen di perusahaan induk nih misalkan. Atau kalau masa kerjanya di bawah. Masa kerja di bawah, misalkan dia kontraknya 1 tahun, dia baru jalan 10 bulan, kurang 2 bulan lagi. Nah, apakah yang 2 bulan ini nanti di perusahaan induk dia masih tetap menjalani kontrak dulu 2 bulan kemudian jadi permanen di perusahaan induk, atau begitu masuk ke perusahaan induk dia jadi permanen? Kalau masuk perusahaan induk dia jadi permanen, berarti pertanyaannya 2 bulan ini mau dikemanain? Jadi upahnya yang bayar siapa? Ya, sisa kontraknya ada hak atas sisa kontrak. Nah, itu harus diperjelas, ya. Dan itu ada dibuatlah sebuah kesepakatan atau perjanjian tersendiri, ya. Karena ini ada hubungannya antara kedua perusahaan itu, ada anak dan induk, ya, anak perusahaan dan induk perusahaan. Saran saya memang untuk mutasi seperti ini atau perpindahan karyawan seperti ini dibuatlah sebuah perjanjian secara khusus yang transparan dan yang tanda tangan 3 pihak, perusahaan anak perusahaan, kemudian induk perusahaan, dan karyawan yang bersangkutan, supaya tidak terjadi masalah, ya. Pada saat saya menutup satu departemen di sebuah perusahaan, kemudian saya diminta untuk mendirikan satu perusahaan baru yang isinya adalah pindahan dari departemen tersebut, masih dalam satu grup, maka saya buat sebuah perjanjian mutasi antar perusahaan. Kedua pimpinan perusahaan ini ikut tanda tangan. Saat itu kesepakatannya adalah masa kerja di bawah. Betul. Beban biaya ketenagakerjaan, gajinya tinggal lanjut, kemudian masa kerja di bawah itu artinya beban pesangonnya nanti akan ditanggung sama perusahaan baru. Ya. Begitu kurang lebih Bapak Ibu penanya yang ada di nomor 8.